para peserta PPG Prajabatan, ketemu lagi dengan duo people, yaitu Dr. Romi Siswanto dan Suyanto, pakai Toto semua. Jadi ketemu menemui Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda galaukan itu. Nah, sekarang ada di episode ke-16. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda tetap bisa bersama saya di channel ini. Kalau tidak saudara subscribe, mungkin sudah nggak bisa lagi bersama-sama untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat kepada Anda. Nah, video ini bisa terjadi ini berkat kerja kreatif dari Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dan juga beliau adalah pemilik channel Media Komunika. Dan kita sapa dulu narasumber kita, Dr. Romi Siswanto MSc. Beliau adalah juga koordinator komunikasi publik di Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah sehat. Nggak terasa kita sudah berada di episode 16. 16. Apa pertanyaannya? Ini pertanyaan menarik ini, Dr. Romi. Ini soal pertama. Soal pemetaan LPTK ternyata tidak selalu ada di dekat domisili. Adanya di luar pulau. Mohon perhatian. Ya, saya kira ini bukan karena Dr. Romi nggak memperhatikan. Ini karena program studinya itu tidak ada memang di dekat itu. Gimana, Dr. Romi? Iya, terima kasih. Memang banyak tapi nggak banyak sih, Prof. Mungkin dari 100%, 3% lah masalah-masalah ini terjadi di beberapa daerah. Yang pertama misalkan di daerah ya Kalimantan, terus di Maluku gitu ya. Jadi prodi-prodi yang memang betul yang kelangkaan program studi di dekat domisili saudara, itu memang misalkan mereka gini Prof, sejarahnya ya, mereka itu kuliah di Jawa misalkan gitu kan. Nah, Dia ambil misalkan pendidikan luar biasa gitu misalkan Prof. Sedangkan di Kalimantan itu tidak ada jurusan pendidikan luar biasa PLB. Nah, dia mau nggak mau, karena misalkan kalau S1-nya ada di sana, sebenarnya kita masih bisa dorong untuk dibantu perkuliahannya gitu loh, Prof. Tapi karena memang S1-nya tidak ada di sana, sehingga kita tidak ada resource untuk melaksanakan itu gitu. Sehingga mau nggak mau, dia harus nyebrang ke daerah yang ada jurusan misalkan PLB-nya, atau jurusan yang memang sesuai dengan yang ada prodinya dia gitu loh, Prof. Makanya beberapa kita kemarin tuh ada sekitar kurang lebih terakhir 8 orang gitu, Prof. Mereka di daerah domisilinya itu tidak memiliki universitasnya, itu tidak ada izin prodinya, dan juga tidak ada S1-nya, Prof, di sana. Sehingga mereka diberi pilihan. Yang pertama ya pertama itu dia harus bukan diungsikan, dilempar ya ke Makassar, ke Sulawesi Selatan untuk prodi yang ada di sana. Atau dia mengundurkan diri gitu loh, Prof. Karena kalau memang nggak bisa dipaksakan gitu untuk itu gitu. ya. Tadi diungsikan tidak boleh, dilempar juga nggak boleh harusnya, dipindahkan. Dipindahkan. Nggak apa-apa, nggak apa, mereka maklum. Kemudian ini pertanyaan, sejak dulu itu ada juga ini di gelombang 1, karena sudah terlanjur ada pengumumannya begitu. Jadi surat keterangan sehat jasmani rohani. Nah, ini yang menjadi persoalan. Di rumah sakit yang terdekat nggak ada tes kesehatan untuk kesehatan rohani, sehingga harus pergi ke rumah sakit, mungkin rumah sakit rujukan tipe A mungkin, atau tipe B gitu, sehingga jauh mahal
dan belum transportnya katanya. Gimana Dokter Romi? Iya, saya pikir surat keterangan jasmani saja untuk lapor diri ke LPTK, silakan untuk dilakukan hal tersebut, Prof. Sehingga jangan menghambat hal-hal yang memang terkait tentang itu kan kalau sehat jasmani dan rohani itu kan full ya, Prof ya. Untuk pemeriksaannya kan, kalau misalkan rohani itu terkait tentang masalah psikologi dan segala macamnya itu, sehingga juga memerlukan waktu dan biaya yang besar, sehingga saya pikir surat keterangan sehat dari rumah sakit terdekat, apalagi rumah sakit pemerintah seperti puskesmas, silakan manfaatkan itu untuk segera lapor diri ke LPTK. Itu Prof. Oke, terima kasih. Ini solusi yang terbaik saya kira. Saudara tak usah resah untuk menyediakan uang 1 juta untuk tes kesehatan rohani di rumah sakit yang jauh. Katanya jaraknya 80 km. Dan pulang balik itu bisa mabuk juga itu naik kendaraan. Nah, berikut ini apakah beasiswa juga meliputi asuransi kesehatan? Misalnya ada Askes, BPJS, dan sebangsanya itu, Dokter Romi. Iya, Prof. Kayaknya sih belum cover untuk masalah kesehatan ya, Prof. Kita hanya menyediakan beasiswa itu dalam bentuk biaya pendidikan saja gitu. Tapi untuk cover misalkan living cost, terus asuransi kesehatan itu tidak termasuk di dalam skema beasiswa PPG Prajabatan untuk program kita itu gitu, Prof. Ya. Oke, karena nggak tercover saudara para peserta PPG Prajabatan pelihara kesehatan baik-baik. Jangan begadang, kemudian jangan menumpuk Merokok. tugas, dikerjakan wayangan semalam itu nggak sehat. Itu bisa menyebabkan sakit. Jadi harus teratur, hidup teratur, belajar teratur, baru itu akan sehat dengan sendirinya. Nah, pertanyaan terakhir, Dokter Romi. Saya memperbaiki data domisili. Sudah saya submit, ya, diperbaiki, submit. Tapi submitnya itu yang disubmit justru yang salah. Apakah bisa diperbaiki lagi, Dokter Romi? Ini memang nasib ini. Ini saudara kita ini, waktu submit mungkin agak kurang concern memikirkan mungkin hal lain yang lebih penting. Apa jawabnya? Ya, kita sudah memberi kesempatan pada tanggal 20 dan 21 itu adalah untuk ya terakhir Prof, untuk perbaikan domisili. Ya kami hanya mengatakan kepada teman yang bertanya ini adalah mohon maaf, kesempatan itu sudah tidak ada lagi, tapi saya berharap bahwa domisili itu tetap kan mengacu kepada kabupaten dan provinsi kabupaten saudara, mudah-mudahan nggak salah milih cuman karena alamat saja yang salah, kecamatan gitu ya. Karena kan memang basisnya juga kan perguruan tinggi itu kan di provinsi. Ya mudah-mudahan teman-teman yang salah-salah itu mungkin salah kecamatan atau kabupaten atau alamat rumah, ya itu harapan saya sih salahnya demikian gitu, Prof. Nah, untuk itu kalau nanti saya pesan-pesan, jadi jangan lupa terus saksikan channel suyanto.id ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan beri komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang memang yang akan saya nanti dengan Prof akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe dan like, share, dan komen. Begitu, Prof. Terima kasih juga kesempatannya. Selalu diberi ruang kolaborasi, kita memberikan informasi kepada mahasiswa PPG Prajabatan di gelombang 1 maupun di gelombang kedua selama ini gitu, Prof. Oke, my pleasure, Dr. Romi. Dan tentu saja saya juga terima kasih atas kehadiran Dr. Romi di suyanto.id yang ternyata bisa membuat berbagai penjelasan yang menjadi kegalauan para peserta PPG Prajabatan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Kita harus akhiri karena di Jogja sudah azan. Sebentar lagi qomat, saya harus lari ke masjid, dan Dr. Romi juga sebentar lagi juga akan isya di Jakarta, selisih 10 menit saya kira. Dan ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.